durhaka kepada kedua orang tua atau salah satu dari keduanya, meskipun keduanya berada di tingkat atas, misalnya kakek nenek, meskipun masih ada yang lebih dekat, seperti ayah ibu sendiri, tetapi kakek nenek pun tetap memiliki hak yang tidak boleh diabaikan. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tua kamu. Quran Surat Luqman 14. Barang siapa bersyukur kepada Allah tetapi tidak bersyukur kepada orang tuanya, maka tidak diterima kesyukurannya. Sesungguhnya lebih besarnya dosa-dosa besar adalah seseorang yang mengutuk kedua orang tuanya, yaitu dia mengutuk ayahnya orang lain, maka orang lain mengutuk ayahnya dia, dan mengutuk ibunya dia, maka artinya dia mengutuk ibunya sendiri. Hadis riwayat Abu Daud. Sesungguhnya bentuk kebaktian yang paling tinggi adalah seorang laki-laki, bahwa dia menyambung tali kepercayaan dengan orang-orang yang dicintai oleh ayahnya setelah ayahnya meninggal. Hadis riwayat Muslim. Memutuskan tali silaturahim. Kata rahmi bukan bentuk baku dalam bahasa Arab dan tidak punya arti khusus dalam bahasa Arab. Jadi yang benar adalah silaturahim. Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diteguhkan, dan memutuskan apa yang Allah perintahkan supaya disambung, serta berbuat kerusakan di bumi, mereka itu mendapat laknat, dan bagi mereka tempat yang buruk, neraka. Quran Surat Ar-Ra'd 25. Tidak akan masuk surga orang yang memutus. Sufyan bin Uyainah berkata, yang dimaksud adalah orang yang memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, aku memiliki kerabat, aku menyambung silaturahim dengan mereka, namun mereka memutuskannya dariku, aku berbuat baik kepada mereka, namun mereka berbuat buruk kepadaku, aku bersikap sabar terhadap mereka, namun mereka bertindak bodoh kepadaku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika benar seperti yang kamu katakan, maka seakan-akan kamu sedang memberi mereka makan abu panas. Mereka menanggung beban batin dan rasa malu yang menyakitkan, dan kamu akan senantiasa mendapat pertolongan dari Allah terhadap mereka selama kamu tetap dalam keadaan itu." Hadis riwayat Muslim. Seseorang menjadikan, mengangkat, pada selain para pelindungnya sebagai pelindung pemimpin. Barang siapa mengaku sebagai anak pada selain ayah kandungnya, atau loyal kepada selain tuannya yang membebaskannya, maka atas dia laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Barang siapa mengaku kepada selain ayahnya, atau mengaku sebagai bagian dari selain mawalinya, maka atasnya laknat Allah yang terus-menerus sampai hari kiamat. HR Abu Daud. Seseorang yang mengalihkan kesetiaannya atau mengaku sebagai bagian dari kelompok suku keluarga orang lain yang bukan wali sahnya, adalah tindakan memalsukan hubungan sosial atau kekeluargaan, baik nasab maupun hubungan perbudakan dahulu, dengan tujuan mengambil manfaat atau kehormatan yang bukan haknya. Merusak hubungan budak terhadap tuannya. Bukan termasuk golongan kami orang yang menghasut, menyulut permusuhan, seorang wanita terhadap suaminya, atau seorang budak terhadap tuannya. Hadis riwayat Abu Daud. Larinya seorang budak dari tuannya. Jika seorang hamba, budak, melarikan diri, membebaskan diri secara tidak sah, maka tidak diterima syalatnya. Hadis riwayat Muslim. Ada 3 orang yang syalatnya tidak melewati telinga mereka, tidak diterima. 1. Budak yang melarikan diri sampai ia kembali.
2. Seorang wanita yang tidur sedang suaminya marah kepadanya. 3. Imam suatu kaum, sedangkan mereka membencinya. Hadis riwayat Tirmizi. Mempekerjakan orang merdeka dan menjadikannya sebagai budak. 3 orang yang aku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan menjadi lawan mereka pada hari kiamat. Orang yang diberi amanah olehku lalu dia mengkhianatinya. Orang yang menjual orang merdeka menjadi budak, kemudian memakan hasil jualannya. Orang yang menyewa seorang pekerja, lalu mendapat hasil kerja dari pekerja itu namun tidak memberinya upah. Hadis riwayat Bukhari. Penolakan budak murni dari kewajiban yang harus ia lakukan dalam melayani tuannya, penolakan tuan, majikan, untuk memenuhi kebutuhan budaknya, membebani budak dengan pekerjaan yang tidak sanggup dilakukannya, dan memukulnya secara terus-menerus, menyiksa budak dengan dikebiri, meskipun masih kecil, atau dengan cara lain, atau menyiksa hewan dan selainnya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, serta mengadu binatang satu sama lain untuk bertarung. Aku pernah memukul seorang budak laki-lakiku. Tiba-tiba aku mendengar suara dari belakangku berkata, "Ketahuilah, Abu Mas'ud, Allah lebih berkuasa atas dirimu daripada kamu atasnya." Aku lalu menoleh. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, dia adalah budak yang aku bebaskan karena Allah." Beliau bersabda, "Seandainya kamu tidak melakukannya, niscaya api neraka akan menyentuhmu atau membakarmu." Hadis riwayat Muslim. Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang dia ikat, lalu tidak memberinya makan dan tidak membiarkannya makan dari serangga di tanah. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membuat hewan saling menyerang. Hadis riwayat Abu Daud. Janganlah kalian menjadikan, mengikat, mengurung, sesuatu yang bernyawa sebagai latihan target. Hadis riwayat Muslim. Membunuh seorang muslim atau zimmi yang terjaga, darahnya, baik dengan sengaja maupun semi-sengaja. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya, mengutuknya, dan menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surat An-Nis 93. Seorang hamba akan senantiasa berada dalam keluasan agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Seandainya seluruh penduduk langit dan bumi bersekongkol bekerja sama dalam menumpahkan darah seorang mukmin, niscaya Allah akan menjatuhkan mereka semuanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Apabila dua orang muslim saling berhadapan dengan pedang mereka, maka yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama di neraka. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, yang membunuh memang pantas dihukum, tapi bagaimana dengan yang terbunuh?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Karena ia juga berniat kuat untuk membunuh saudaranya." Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa membunuh seorang kafir zimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga dapat tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Bunuh diri. Barang siapa membunuh dirinya dengan besi, senjata tajam, maka besi itu akan ada di tangannya,
ia akan menusukkannya ke perutnya di neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Barang siapa minum racun dan membunuh dirinya, maka dia akan terus meminumnya di neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan barang siapa menjatuhkan diri dari gunung dan membunuh dirinya, maka dia akan terus menjatuhkan diri di neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari. Memberi bantuan terhadap pembunuhan yang diharamkan atau terhadap hal-hal yang menjadi pendahuluannya, serta menyaksikan pembunuhan itu sementara ia mampu mencegahnya tetapi tidak melakukannya. Barang siapa membantu dalam membunuh seorang mukmin walau hanya dengan separuh kata, maka ia menemui Allah dengan tertulis di antara kedua matanya, orang yang putus asa dari rahmat Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Seseorang bisa ikut berdosa dalam pembunuhan terlarang bukan hanya jika dia langsung melakukannya, tetapi juga jika ia membantu pembunuhan itu. Ia membantu hal-hal yang mengantarkan pada pembunuhan itu, seperti memberi alat, informasi, atau dukungan. Ia hadir saat pembunuhan terjadi dan mampu mencegahnya, tapi memilih untuk tidak melakukannya. Memukul seorang muslim atau zimmi tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Sesungguhnya pada hari kiamat Allah Maha Tinggi menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia di dunia. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian adalah haram, tidak boleh dilanggar, bagi kalian, sebagaimana haramnya hari ini, di negeri ini, dan di bulan ini. Hadis riwayat Bukhari. Menakut-nakuti atau mengintimidasi seorang muslim, dan menunjuk atau mengacungkan senjata, atau benda serupa, kepadanya. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti atau mengintimidasi muslim lainnya. Hadis riwayat Abu Daud. Janganlah salah seorang di antara kalian mengambil barang milik temannya, baik secara main-main maupun serius, dan jika dia mengambil tongkat temannya, hendaklah dia mengembalikannya kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud. Barang siapa menunjuk, mengacungkan, besi, senjata, kepada saudaranya, maka para malaikat melaknatnya, meskipun saudaranya itu adalah saudara seayah dan seibu. Hadis riwayat Muslim. Pandangan yang penuh ancaman atau ketegangan, sekadar untuk mengontrol atau menguasai orang lain. Mengancam dengan senjata atau benda berbahaya. Memukul, mendorong, atau menggunakan kekerasan fisik lainnya. Menampar seseorang hanya untuk menunjukkan kekuatan atau kontrol, atau memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu dengan ancaman fisik. Mengisolasi mereka secara sosial adalah bentuk intimidasi psikologis yang sangat berbahaya. Menyembunyikan benda agar kebingungan. Waspadai hipnotis. Sesungguhnya sebagian ucapan itu mengandung sihir, sugesti. Hr. Al-Bukhari. Kata-kata yang merusak atau menakut-nakuti bisa berdampak besar, bahkan lebih berbahaya daripada kekerasan fisik, karena bisa merusak mental dan emosi seseorang. Contoh, mengancam akan menyakiti fisik seseorang. Mengancam akan merusak reputasi seseorang. Menggunakan bahasa yang menakutkan atau merendahkan. Aku akan memberitahukan rahasiamu dan membuatmu malu di depan orang banyak. Mengolok-olok seseorang karena fisiknya, pekerjaannya, atau latar belakang sosialnya. Mengancam seseorang untuk tidak memberi nafkah, hak waris, atau hak-hak lain yang sah karena rasa takut atau ancaman. Selanjutnya dosa 320,
321, 322, 323. Sihir yang tidak mengandung kekufuran dan hukum mengajarkannya.